Injil Matius pasal 28 ayat pertama sampai ayat 10, kebangkitan Yesus 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu untuk menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada satu pesan yang luar biasa bagi setiap kita malam hari ini. Ya. Jangan takut, katakan haleluya. Jangan takut, ya. Tidak kebetulan saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan malam hari ini buat kita semua. Saudaraku yang kasih Tuhan, janganlah kamu takut. Malaikat Tuhan juga menyampaikan demikian. Malaikat Tuhan yang datang dari sorga menyampaikan, janganlah kamu takut. Yesus juga menyampaikan kepada mereka, jangan takut. Jangan takut. Yesus telah bangkit. Yesus telah kalahkan maut. Yesus hidup. Roh Allah yang membangkitkan Yesus. Yesus hidup. Yesus berkuasa. Yesus telah kalahkan maut. Katakan haleluya. Yesus memberi hidup yang penuh pengharapan kepada setiap kita. Jangan takut. Yesus datang memberikan hidup yang penuh pengharapan, penuh kemenangan, penuh kepastian iman bagi setiap kita. Pesan Paskah malam hari ini, jangan takut. Yesus Kristus memberi pengharapan yang pasti. Ada kepastian iman bagi setiap kita, bahwa setiap yang percaya kepada Yesus dipulihkan malam hari ini, diselamatkan malam hari ini, diberkati, diberi hidup yang kekal malam hari ini, diberi pengharapan, diberi jalan keluar dan pertolongan malam hari ini. Dan roh yang membangkitkan Yesus Kristus malam hari ini juga bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Ayat 11 Roma pasal 8, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kita dihidupkan, kita dihidupkan, kita diberkati, kita dikuatkan, kita diinsapkan malam hari ini. Bagi saudara-saudara yang masih hidup dalam pembenaran diri, dalam dosa, dalam pergaulan yang buruk, dalam hidup hawa nafsu, malam hari ini roh Allah yang hidup, roh yang membangkitkan Yesus dari kematian juga menginsapkan saudara, memulihkan saudara, memperbaharui hidup saudara.
supaya hidup saudara hidup yang penuh dengan kemenangan malam hari ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan malam hari ini, kabar baik malam hari ini. Yesus telah bangkit, jangan takut. Yesus telah bangkit, jangan takut. Yesus telah bangkit dari kematian itu. Maut tidak berkuasa lagi, kata firman Allah dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Saudara bisa buka Alkitab saudara dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 9. Kita tahu dari ayat 8, dan jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Yesus memberikan kepastian bagi setiap kita. Yesus memberikan hidup yang penuh pengharapan kepada setiap kita. Hidup yang penuh kemenangan bagi setiap kita malam hari ini. Bukan hidup yang biasa-biasa. Bukan hidup yang stagnasi, saudaraku yang kasih Tuhan. Bukan hidup yang gampangan, saudaraku yang kasih Tuhan. Bukan hidup yang sembrono, tapi hidup yang berkualitas. Hidup yang mengalami proses demi proses dalam hidup ini. Sehingga hidup kita berkualitas, saudaraku yang kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus juga mengalami satu proses demi proses selama Dia ada di tengah-tengah dunia ini. Yesus mengalami proses demi proses, Dia lahir, Dia bertumbuh, Dia dewasa, saudaraku yang kasih Tuhan. Dia diproses, Dia difitnah, Dia dicobai oleh iblis, lalu Dia dihina, Dia dicaci maki, dimahkotai duri. Saudara juga mengalami proses demi proses di tengah-tengah dunia ini. Ketika saudara mengalami proses demi proses di dunia ini untuk membuat saudara berkualitas, membuat saudara dan saya berkualitas, memiliki karakter Kristus, berkualitas seperti Kristus Yesus Tuhan kita, sehingga nampak di dalam kehidupan saudara, nampak pribadinya Kristus, bukan pribadi yang keras kepala, bukan pribadi yang keras hati, bukan pribadi yang tegar tengkuk, yang suka bersungut-sungut mencobai Tuhan, mengeraskan hati dan hidup dalam pembenaran diri. Dan itulah yang membuat banyak orang mengalami masalah demi masalah sampai hari ini dalam hidupnya. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, perayaan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus jangan hanya sekedar perayaan bagi kita, tapi kita mengikutinya, memaknainya, saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana kita menerima berkat, menerima haleluya berkat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di kayu salib. Menerima berkat kematian Yesus di kayu salib dan juga berkat kebangkitan Yesus Kristus dari kematian itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita terima berkat itu, dan supaya setiap kita mengalami kemenangan malam hari ini. Dan setiap saudara yang membuka hati untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saya percaya malam hari ini kemenangan Tuhan berikan kepada saudara, kesembuhan, pemulihan, haleluya, pertolongan Tuhan yang ajaib bagi setiap kita, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita menerima berkat Tuhan. Kalau Yesus alami kebangkitan, kita juga alami kebangkitan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maut tidak berkuasa atas hidup kita. Kita mengalami kebangkitan, kita menjadi satu dengan kebangkitannya, dan membuat orang yang ada di dalam Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengalami kebangkitan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 21. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara bisa baca bersama-sama dengan saya 1 Korintus pasal 15 ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati dari antara kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Tetapi yang benar, ayat 20, tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Saudara, menerima berkat Tuhan. Kita menjadi satu dalam kebangkitan Yesus Kristus. Menjadi satu dengan kebangkitannya. Ada kuasa kebangkitan kita alami malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena itu jangan takut ini. Kabar baik bagi kita malam hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Sesuai dengan ayat pokok kita bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah kalahkan maut. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit.
Jangan kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Malaikat Tuhan berkata, ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit. Ayat yang ke-6, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, sudah tidak ada di sana, bahwa Yesus telah bangkit. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya. Inilah yang menjadi tugas kita, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Katakan kepada saudara-saudara kita yang lainnya, beritahukan, sampaikan berita kebangkitan Yesus Kristus. Jangan biarkan mereka, haleluya, jangan biarkan mereka hidup dalam kesedihan karena kematian Yesus, kecewa, dan mereka merasa bahwa Yesus telah mati dan telah tak berdaya. Tidak seperti itu, saudaraku yang dikasihi. Yesus mati karena ia menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan setiap kita, untuk menebus setiap kita, mutiara-mutiaranya. Di tengah-tengah dunia ini, saudara dan saya adalah mutiaranya Tuhan. Berharga, hidupmu berharga. Hidup saudara dan saya adalah berharga. Hidupmu berharga karena berharga Yesus menebusnya dengan darah yang mahal. Katakan haleluya. Haleluya. Yesus menebus saudara dan saya dan membuat saudara spesial menjadi umat kesayangan Tuhan. Yesus menjamin setiap kita. Yesus menjamin sekalipun saudara minum racun maut, itu tidak bisa membawa engkau kepada celaka. Itu tidak akan membawa engkau kepada kematian. Tapi saya percaya Yesus bisa mengubah itu. Racun maut itu bisa diubah oleh Yesus menjadi anggur yang manis, yang menguatkan setiap kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kuasa kebangkitan Yesus Kristus bekerja bagi setiap kita. Katakan haleluya. Haleluya. Alami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Dan Yesus sendiri yang berkata, salam bagimu, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Jangan takut. Ini cukup buat kita. Ini cukup buat kita. Menjadi satu pegangan buat kita. Di Paskah ini, di tahun ini, jangan takut. Jangan takut soal makan dan minummu. Jangan takut soal keuanganmu. Jangan takut soal rumah tanggamu, soal usahamu, bisnismu, masa depanmu, pendidikanmu, dan biaya-biaya yang kau perlukan. Jangan takut makan dan minummu. Itu Tuhan sediakan. Burung pipit di udara saja Tuhan pelihara. Jangan takut kesehatanmu. Haleluya, Tuhan sudah membayar setiap dosa dan kesalahan kita. Bahkan penyakit kita sudah ditanggungnya di kayu salib. Artinya ada jaminan dari Yesus Kristus bagi setiap kita, saudara-saudara. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ya, inilah berita bohongnya. Serdadu-serdadu itu dibayar untuk memberitahukan berita bohong. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi berita bohong ini sampai hari ini masih dipercaya oleh orang. Orang yang percaya kepada berita bohong. Mereka percaya bahwa mayat Yesus itu dicuri bukan karena bangkit. Karena uang. Hati-hati. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saudara bisa dipakai oleh iblis. Saudara bisa dipakai oleh orang-orang jahat untuk menciptakan berita bohong,
untuk menjadi pembawa berita bohong, menjadi media pembawa berita bohong. Karena itu hati-hati saudaraku yang kasih Tuhan, uang adalah akar dari segala kejahatan. Cinta akan uang yang saya maksud. Cinta akan uang akan membuat saudara menjadi jahat. Akar dari kejahatan adalah cinta uang. Jangan percaya berita bohong. Jangan mau mendengarkan berita bohong. Percayalah berita yang disampaikan oleh Yesus. Percayalah firman Allah. Jangan keraskan hatimu. Percayalah kepada firman Allah. Bukalah telingamu lebar-lebar, hatimu lebar-lebar kepada firman Allah. Karena firman inilah yang menghidupkan. Firman inilah yang menyehatkan saudara. Firman inilah yang memberkati hidup saudara dan saya. Firman ini akan membersihkan hidupmu, pikiranmu, hatimu, perasaanmu. Akan dipulihkan, akan dibersihkan oleh firman Allah. Firman itu akan berkuasa dalam hidup saudara. Dan ketika firman berkuasa dalam hidup kita, haleluya, luar biasa akan ada suatu kegerakan roh Allah dalam hidup kita. Saudara akan bergerak, saudara cek hidup saudara saat ini. Seberapa rindu saudara, seberapa haus saudara menikmati firman Tuhan setiap hari. Koreksi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita akan membuat satu koreksi dalam hidup kita. Saudara cek hidup saudara. Seberapa rindu saudara menikmati firman Tuhan. Ingin menggali firman Tuhan, ingin menikmati firman. Bukan hanya sekedar lagu, ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, tapi tidak mau menikmati firman. Mendengarkan firman Tuhan berlalu begitu saja dari masuk kiri keluar kiri, masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri, begitu saja berlalu firman Tuhan. Tidak menerima firman dengan sungguh-sungguh. Mari malam hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, berita sukacita malam hari ini, Yesus telah bangkit. Yesus telah kalahkan maut. Mari kita beritakan supaya banyak orang yang dikuatkan malam hari ini. Banyak orang yang dikuatkan malam hari ini supaya tidak dalam keputusasaan, tidak dalam kesedihan, tidak dalam ketakutan, tidak dalam keputusasaan, tapi dalam kepastian bahwa Yesus adalah kepastian. Yesus hal yang memberikan hidup kekal bagi setiap kita. Bahwa suatu saat nanti kita akan mengalami kebangkitan. Kita menjadi satu dalam kebangkitan Yesus Kristus. Kita alami kuasa kebangkitan dari Yesus Kristus. Dan kuasa itu sedang bekerja melawat saudara malam hari ini. Bagi saudara yang sedang bergumul malam hari ini. Bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit malam hari ini. Bagi saudara yang mengalami persoalan dalam rumah tangga malam hari ini. Saya berdoa malam hari ini kuasa kebangkitan Yesus Kristus saudara alami malam hari ini. Dan jangan percaya berita bohong.